Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Dan pada pagi hari ini saya mau cerita ya, pengalaman saya kemarin pada waktu saya sampai di kota ini, saya naik sebuah bis trans ya. Nah, di kota ini transnya agak beda, kecil-kecil ya bisnya ya, nggak gede-gede seperti di Jakarta atau di Semarang. Jadi bisnya kecil ya, mungkin apa ini ya, mungkin semacam elf atau apa gitu jenisnya ya, saya nggak kurang tahu juga. Tapi biasanya teman-teman memang bisnya kecil-kecil ini lebih nyaman kalau buat saya karena AC-nya lebih terasa ya. Nah, pada waktu masuk, kondekturnya itu terus-terusan ya mengingatkan pegangan atas gitu ya. Nah, jadi ya memang di bagian atasnya itu biasanya ada pegangannya ya teman-teman ya, ada kayak semacam bar dari besi gitu ya. Ada semacamnya itulah pegangan gitu ya di atas. Nah, pada waktu itu teman-teman gak berapa lama kemudian langsung tancap gas tuh bisnya ya. Dan ada seseembak yang jatuh teman-teman ya. Terjerumus ke depan gitu ya. Jatuh ke depan gitu ya, lalu ya bangun lagi gitu. Nah, teman-teman yang anehnya adalah si kondekturnya teriak-teriak gitu ya, marahin gitu ya. Dibilangin pegang atas. Nah, teman-teman yang lucunya adalah apa? Ini penumpangnya semua diem aja ya, cuma ketawa dikit aja gitu ya. Nggak mau hina. Karena teman-teman ternyata di bis ini tidak ada teralis atasnya atau nggak ada ban di atas yang nggak ada pegangan di atas. Mungkin ya teman-teman kayak di Semarang kan ada pegangan di atas ya. Tapi rupanya khusus yang bis ini tidak ada pegangannya di atas gitu ya. Nah, saya tunjukin juga ya kalau yang biasa seperti ini nih kalau di Semarang ya. Di atasnya ada pegangannya. Ya, jadi teman-teman kadangkala ada orang itu yang kalau ada masalah atau ada kejadian itu dia langsung asumsi ya. Dia assume teman-teman ya. Ya, beberapa kali juga saya ngerti ya ada seorang hamba Tuhan, ya beberapa orang hamba Tuhan lebih tepatnya ya. Kalau ada masalah dia langsung assume misalnya. Ada yang tanya gitu ya. Pak, saya ini udah kerja keras tapi kok uang tuh kurang terus, Pak. Jadi saya kalau nabung, Pak ya, saya dapat gaji itu sekian. Nanti nggak nyampe seminggu 10 hari itu udah habis semua, Pak. Lalu hamba Tuhan ini, kebetulan saya kenal hamba Tuhan ini, langsung asumsi. Dia bilang nggak perpuluhan sih. Lah, lalu orangnya bilang perpuluhan kok, Pak. Ya nggak 10% kali. Sebagian lu colong kali. Nah, teman-teman ya, asumsi. Nah, teman-teman, kita juga teman-teman sebagai hamba-hamba Tuhan nih ya, walaupun gak semua kita pendeta tentunya ya, tapi sebagai hamba-hamba Tuhan, orang yang memegang firman Tuhan, kita kadang-kala kalau ada rekan kita, teman kita yang kesulitan, kita langsung assume ya, kesulitan kita langsung assume. Misalnya aja, kalau yang kesulitan nih teman-teman, masalah itu, misalnya itu deh, masalah uang deh ya, kita langsung assume, gak perpuluhan sih, mencuri punya Tuhan sih, seperti itu teman-teman ya, pelit sih gitu ya. Nah, padahal teman-teman, sebaiknya kita itu fact finding dulu ya, kita ngobrol dulu sama mereka, biar tahu masalahnya apa. Jangan sampai kita assume, jadinya kita malu deh ya, kayak kondektur bis yang kemarin pagi saya naikin ya. Karena ternyata bisnya dia mungkin biasanya bisnya dia itu selalu ada pegangannya di atas. Tapi begitu dia jatuh dia langsung assume ya nggak pegangan sih. Padahal teman-teman bisnya yang kali ini memang di atasnya nggak ada pegangannya gitu ya. Ya teman-teman kita jangan cepetan assume, jangan cepetan kita menghakimi. Cari dulu faktanya kayak apa. Siapa tahu fakta yang kita kenali atau fakta yang kita punya belum lengkap. Sehingga kita nggak bisa bantu orang itu dengan maksimal. Jadi daripada kita assume, yuk kita coba dulu cari tahu. Kalau orangnya juga udah cerita panjang lebar, kita belum ketemu juga masalahnya, kita juga doain dia. Jangan assume, karena kadang-kala asumsi kita tuh yang apa cannot be further from the truth gitu ya. Mungkin asumsi kita yang ngaco banget. Oke, Bapak Yahweh, bersama Yesus apa siap memberkati saya dan Anda. Haleluya, haleluya, amin. Setelah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini, kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapak Yahweh memberkati.